Emang ya bos, Bu Ibu kalau udah pada ngumpul semua jadi menarik buat dibahas. Dari urusan skincare sampai suguhan kayak gini gak luput dari sasaran Rumpi. Kue-kue lazis ini tuh hasil iseng dua besti yang hobi masak dan bikin kue bos. Tapi siapa sangka dari iseng-iseng ini malah jadi keterusan dan jadi menghasilkan cuan. Halo bos, kita besti loh. Kita punya bisnis bareng, penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, ini dia surganya, jajanan pasar Wargi Garut, Jawa Barat. Setiap jam 8 pagi, Teng, udah mulai berdatangan tuh ibu-ibu, teteh-teteh, sampai AA-AA dan bapak-bapak berburu cemilan di sini. Oh iya, di sini pilihan jajanannya banyak, Bos. Mulai dari kue-kue manis seperti kue lumpur, bika ambon atau bolen, sampai kue gurih atau asin juga ada, Bos. Mulai dari jajanan tradisional hingga jajanan kue modern, semua tersedia di sini, Bos. Untuk jajanan kue modern juga banyak nih pilihannya, Bos. Ada bolu dengan berbagai varian rasa, pie, makaroni skutel, hingga croissant. FYI nih, Bos, 90% dari total semua jajanan yang ada di toko ini bikinan sendiri loh, Bos. Sisanya jajanan titipan orang yang sebelumnya sudah melalui tes food oleh Bu Asih dan Bu Yuli. Bos, produk kita ada 80 macam, cuman dalam satu minggu kita bikin 30 macam. Selain risol mayo, bestseller yang stoknya selalu ada setiap hari adalah rogut dan pancake durian nih, Bos. Sejak subuh, semua karyawan sudah sibuk di dapur nih, Bos. Mereka bertanggung jawab atas 3-4 jenis makanan. Satu jenis makanan diproduksi dalam jumlah sekitar 100-150 pieces. Sementara setiap harinya minimal ada 30 jenis makanan. Jadi dalam sehari memproduksi sekitar 3.000-4.500 pieces makanan. Dan jenis makanan akan berganti setiap minggunya. Oh iya, Bos, ini bagian dari strategi marketing ya. Tidak semua jenis makanan tersedia stoknya, supaya pelanggan gak gampang bosan. Biasanya akan ready stok lagi kalau udah banyak yang nyari. Karena hasil produksi sendiri, jadi harga yang ditawarkan juga lumayan miring nih, Bos. Beberapa kue dibanderol antara 2.500 sampai 4.000 rupiah. Ada juga yang harganya 10 ribuan seperti pancake durian. Kalau kita hitung dari hasil penjualannya yang selalu ludes, Bos, dengan harga jajanannya yang paling murah 2.500 dikali 3.000 pieces dalam sehari, omsetnya bisa tembus 7 jutaan lebih. Kalau dikali 30 hari, wadidaw, bisa nyampe 200 jutaan lebih, Bos. Ini belum dari kue yang lain ya, Bos. Wajar aja ya, Bos, omsetnya segitu. Karena pengunjung yang sudah datang ke sini pasti balik lagi, Bos, dan akan mengajak temannya. Awalnya nih, Bos, Bu Asih iseng mendirikan toko Ayu-Ayu bersama Bu Yuli untuk menyalurkan hobi memasaknya, Bos. Tapi di usianya yang gak lagi muda, butuh rasa percaya diri yang besar untuk memulai usaha ini. Untungnya mereka dapat support yang besar dari keluarganya. Mereka pun ingin di hari tuanya masih bisa berkarya nih, Bos. Pengen di hari tua masih bisa menghasilkan, terus masih bisa berkarya gitu aja sih. Tapi ternyata alhamdulillah gitu ya, sampai sekarang banyak yang kesini mampir buat icip-icip. Butuh waktu setidaknya 4-5 bulan buat Bu Asih dan Bu Yuli untuk memulai usaha ini. Semua pengalaman tentang kuliner mereka bagi ke karyawannya. Bahkan mereka tidak segan untuk belajar bersama untuk membuat menu baru. Kuncinya, di mana ada ketekunan, di situ ada hasil ya, Bos. Kue sus yang kata saya memang, ini gimana ya bikinnya susah gitu apa enggak. Tapi kalau setelah dicoba dari praktek satu, praktek yang ke lain, gagal, sempat banyak yang gagal gitu. Tapi akhirnya terwujud juga gitu ya. Alhamdulillah kata orang, memang di lidah rasanya enak. Toko jajanan hasil kolaborasi keduanya ini kemudian dinamai sesuai nama kedua pemiliknya, Ayu, Asih, dan Yuli. Siapa sangka ya, Bos, berawal dari dapur bisa bikin dompet makin makmur. Berawal dari iseng malah berujung cuan.
Rezeki yang datang, berkahnya pun terasa berkesan. Bagi Bu Asih dan Bu Yuli, tetap bisa produktif dan berkarya di usia senja adalah cara bersyukur dan menikmati hidup. Saya berharap sekali Ayu-Ayu ini tuh berkembang gitu. Kedepannya bisa merekrut anak-anak yang mau belajar juga gitu. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kalangan anak muda, apalagi yang udah tua. Kita keluarin lah, hobi kreasi kita keluarin. Ya insya Allah kalau rezeki tidak akan kemana. Kalau kita punya circle yang baik, pasti hubungan pertemanan kita pun baik. Bahkan sebuah pertemanan pun bisa mendatangkan cuan loh bos. Kayak kisahnya Bu Asih dan Bu Yuli ini. Bos, berbisnis dengan teman itu menyenangkan. Asal dijaga kepercayaan dan keterbukaan. Dan yang terpenting, cuan bos.